Melihat rekan seperjuangannya tertembak mati oleh musuh, alih-alih membalas tembakan secara membabi buta, ia justru mengeluarkan sebuah cermin untuk mengamati posisi penembak. Setelah mengetahui arah musuh, ia dengan sengaja memperlihatkan topi militernya di jendela. Seperti yang diperkirakan, penembak musuh langsung terpancing dan melepaskan tembakan, tanpa menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan. Dalam sekejap, wanita itu berbalik, serta membidik dan berhasil melumpuhkannya dengan satu tembakan. Setelah itu, ia kembali mengokang senjatanya dan melumpuhkan musuh satu persatu, tanpa satupun tembakan yang meleset. Melihat situasi semakin memburuk, pasukan musuh mencoba mengambil paket bahan peledak untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun wanita tersebut lebih dulu menyadarinya dan segera menembak. Karena mengenai paket peledak, hal itu membuat bom terjatuh dan memicu ledakan besar yang melumpuhkan sisa pasukan musuh. Saat hendak melaporkan situasi kepada gurunya, tiba-tiba salah seorang prajurit kembali menjadi sasaran penembak jitu. Mereka segera berlindung dan menggunakan pecahan kaca untuk mencari posisi musuh. Namun tiba-tiba sebuah peluru menghantam kaca tersebut. Dari situ, ia langsung menyimpulkan bahwa penembak jitu bersembunyi di gedung seberang. Ia pun segera berpindah tempat, lalu mengambil dua senapan dari tanah dan memasangnya di kedua sisi jendela. Untuk mengelabui musuh, ia menggoyangkan senapan di sisi kiri, kemudian dengan cepat ia muncul dari sisi kanan dan membidik target. Namun saat hendak menarik pelatuk, ia seketika tertegun karena penembak jitu musuh sangat mirip dengan adik perempuannya. Ternyata ketika mereka masih kecil, sang adik pernah diculik oleh tentara Jepang. Sejak saat itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, adiknya yang hilang justru menjadi penembak jitu andalan pasukan Jepang. Saat ia masih diliputi keraguan, penembak jitu Jepang lebih dulu melepaskan tembakan. Beruntung sang guru menahan peluru itu demi melindunginya. Melihat pengorbanan tersebut, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia berpikir, andai saja ia menembak lebih cepat, gurunya tidak akan gugur karena dirinya. Dipenuhi amarah dan tekad untuk membalas, ia bergabung dengan pasukan di garis terdepan. Setiap tentara Jepang yang mencoba menyerbu, ia menghadapinya dengan tembakan mematikan. Di sisi lain, ketika tentara musuh diam-diam bersiap menyerang dari arah barat, wanita itu yang telah menyadarinya tanpa ragu maju seorang diri untuk menghadang mereka. Pertempuran hidup dan mati pun tak terelakkan. Takdir kembali mempertemukan dua saudari di medan perang yang kini berdiri di pihak yang berlawanan. Saat sang adik menembaknya, ia dengan cepat berguling dan bersembunyi di balik tumpukan jerami. Namun ketika memeriksa senjatanya, ia menyadari bahwa pelurunya telah habis, yang membuatnya seketika putus asa. Beruntung saat menoleh, ia melihat senapan milik rekannya yang terjatuh di tanah. Menyadari sang adik terus menembakkan peluru untuk memancingnya keluar, disertai hinaan yang dilontarkan kepadanya, amarahnya pun memuncak. Kemudian melompat keluar serta meraih senapan tersebut, lalu melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai sang adik, hingga tewas di tempat.